Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Namun sebelum kami bacakan pertanyaannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan berlangganan terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar video ini. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Indri dari Jawa Tengah. Umur saya sudah 25 tahun. Dan sampai saat ini saya masih was-was ketika melaksanakan mandi wajib setelah haid. Ya, apakah mandi saya selama ini sudah benar atau belum? Karena saya bingung ketika belajar di YouTube, itu terkadang beda-beda setiap channel. Saya bingung manakah di antara ajaran tersebut yang benar, Ustadz. Mohon dijelaskan dengan dalilnya agar saya jadi yakin dan tidak ragu lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, yang pertama, ya, di antara sebab-sebab mandi yaitu adalah haid. Ya, maknanya ketika seorang wanita itu telah berhenti mengeluarkan darah haid, ya, lalu kemudian ingin melaksanakan suatu ibadah semisal sholat, ya, maka dia diharuskan atau diwajibkan untuk mandi terlebih dahulu, ya, dengan niat mengangkat hadas besar. Ya, kemudian yang kedua, di dalam melaksanakan aktivitas mandi wajib atau mandi besar, ya, di dalamnya itu terdapat furudul gusli atau fardu-fardunya mandi, dan ada juga sunanul gusli, ya, sunnah-sunnahnya mandi. Ya, apa itu fardu-fardunya mandi? Ya, jadi fardu-fardunya mandi itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan saat mandi wajib. Ya, sedangkan sunanul gusli atau sunnah-sunnahnya mandi itu adalah pelengkap, ya, diibaratkan pelengkap atau penyempurna. Ya, fardu-fardunya mandi, apabila kita telah melakukannya, maka mandi kita sudah sah meskipun kita tidak melakukan sunnah-sunnahnya mandi ini. Ya, akan tetapi sebaliknya, walaupun kita melaksanakan sunnah-sunnahnya mandi, akan tetapi jika kita tidak menunaikan fardu-fardunya atau wajib-wajibnya mandi, maka mandi kita dianggap tidak sah. Ya, mandi kita tidak sah. Nah, teman-teman, ya, inilah sering, ya, seseorang itu bingung atau terkena was-was ketika seseorang itu tidak bisa membedakan manakah yang merupakan fardu-fardunya mandi dan mana sunnah-sunnahnya mandi. Ya, maka perlu untuk kita ketahui yang manakah termasuk fardu-fardunya mandi dan yang mana termasuk sunnah-sunnah di dalam melaksanakan aktivitas mandi wajib. Ya, jadi fardu-fardunya mandi silahkan diperhatikan, khususnya kepada saudari yang bertanya apabila menyimak video ini. Ya, jadi fardu-fardunya mandi itu hanya ada dua. Ya, furudul gusli itsnan. Ya, jadi fardu-fardunya mandi itu hanya ada dua. Ya, maknanya ketika kita melaksanakan mandi wajib, yang harus dilakukan agar mandi wajib kita sah, ya, baik mandi wajib setelah haid atau setelah melahirkan atau setelah nifas atau setelah melakukan hubungan suami istri atau setelah mengeluarkan air mani, ya, maka yang harus dilakukan itu hanya ada dua. Yang pertama, an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal badani. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berniat ketika membasuh permulaan bagian dari badan. Ya, jadi niat kapan? Ketika pertama kali menyiramkan air ke badan kita.
Ya, ini ada catatan mengenai masalah niat, bahwa niat yang wajib itu adalah niat di dalam hati. Ya, jadi niat yang harus yang merupakan rukun mandi dalam hal ini adalah lintasan niat di dalam hati bahwa kita mandi untuk mengangkat hadas besar. Ya, niat mandi untuk angkat hadas besar. Ya, dan niat di dalam hati itu ya bebas dengan bahasa apa saja. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa daerah kita masing-masing. Ya, cukup kita lintaskan di dalam hati kita bahwa saya niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Kapan itu dilintaskan? Saat pertama kali kita membasuh anggota tubuh kita. Ya, adapun melafazkan niat ya atau mengucapkan niat itu hanyalah dianjurkan. Ya, dianjurkan atau disunnahkan. Akan tetapi meskipun kita tidak mengucapkannya, asalkan sudah niat di dalam hati ketika pertama kali menyiramkan air ke badan kita, maka itu sudah sah niatnya. Ya, adapun mengenai masalah di manakah mulai basuhannya itu, ya itu bebas. Ya, bebas. Apakah kita mau mulai dari tangan, mulai dari kaki, mulai dari kepala? Ya, jadi kalau sekedar hanya untuk menunaikan fardu-fardunya mandi, maka kita bebas untuk mulai menyiram badan kita bagian mana saja. Ya, adapun disunnahkan untuk memulai dengan al-ibtida'u bi syiqqil aiman minal badan, atau memulai dengan sebelah kanan atau membasuh badan sebelah kanan, itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya mandi. Itu hanya disunnahkan, masuk nanti dalam pembahasan sunnah-sunnah mandi. Disunnahkan membasuh mulai dari bagian kanan. Akan tetapi jika hanya sekedar untuk menunaikan fardu-fardunya mandi, maka itu bebas. Ya, mulai dari mana saja. Ya, jadi itu niat ya, yang pertama fardunya mandi, niat di dalam hati. Kapan? Ketika pertama kali mengguyurkan air ke badan kita. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan ketika mandi adalah isa'ul ma'i ila jami'il basyarati wa ma tahta sya'ri. Ya, yang kedua fardunya mandi adalah sampainya air ke seluruh kulit dan sesuatu yang berada di bawah rambut. Ya, jadi sampainya air ke seluruh kulit ya, dan ya apa saja yang berada di bawah rambut kita. Ya, termasuk dalam hal ini kuku kita ya, juga itu harus basah semua. Ya, yang ada di bawah kuku itu harus basah semua. Jadi mudahnya semua anggota badan yang akan kita bawa untuk sholat misalnya, maka itu harus terkena oleh air. Ya, jadi harus semuanya terbasuh oleh air. Ya, jadi contoh ekstrimnya seandainya ada orang yang mempunyai rambut 5 meter misalnya, ya rambut 5 meter. Ya, dan rambut itu masih tersambung dengan badannya. Ya, yang mana nanti akan terbawa ketika sholat, maka rambut yang 5 meter itu semuanya harus dibasuh. Ya, tak boleh tersisa walaupun hanya sehelai, semuanya harus basah oleh air basuhan saat mandi. Ya, begitu juga dengan kuku. Seandainya ada orang yang misalnya contoh yang panjang kukunya 3 meter. Panjang kukunya 3 meter dan kuku itu masih bersambung dengan tubuhnya, dengan badannya yang akan dibawa nanti ketika sholat. Maka kukunya yang 3 meter itu semuanya harus basah ketika mandi wajib. Ya, jadi hanya itu yang dua yang harus kita lakukan saat kita mandi. Ya, adapun berwudu sebelum mandi itu sunnah. Ya, menggosok-gosok badan ketika mandi itu sunnah. Memulai daripada membasuh anggota badan sebelah kanan ketika mandi, ya itu adalah merupakan sunnah-sunnah mandi semua. Ya, at-tathlith, menyiram atau melakukan basuhan sebanyak 3 kali, yaitu semua adalah merupakan sunnah-sunnah mandi. Ya, yang wajib untuk kita lakukan hanya 2 ini. Ya, jadi ini hanya untuk pemula agar tidak bingung, agar tidak was-was. Ya, karena tidak bisa membedakan antara fardu-fardunya mandi dengan sunnah-sunnahnya mandi. Ya, jadi demikianlah kepada saudari yang bertanya, ya bahwa yang harus Anda lakukan ketika mandi hanya ada 2. Yang pertama niat tadi kapan? Ketika pertama membasuh anggota badan. Kemudian yang kedua isalul ma ila jami'il basyarah, sampainya air ke seluruh kulit kita, rambut kita beserta kuku kita atau semua yang tersambung, ya yang akan kita anggota badan kita yang masih tersambung dengan tubuh kita, ya, yang akan kita bawa ketika sholat. Ya, maka ya, perlu untuk dibersihkan. Kalau perempuan yang punya koteks di kukunya itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum mandi. Ya, kalau misalnya saat dia haid
dia mewarnai kukunya dengan menggunakan kotex itu yang ada lapisannya, ya maka saat akan mandi wajib, ya karena ya nanti mandinya tidak sah, maka itu koteksnya harus dibuka dulu, ya dibuka terlebih dahulu, atau di tangannya mungkin ada cat, ya ada cat, ya, maka cat itu harus dihilangkan terlebih dahulu, ya karena apabila tidak terkena air dari badan kita, maka itu bisa menyebabkan mandi kita tidak sah. Ya, jadi sekali lagi yang harus dilakukan ketika mandi hanya dua ini. Ya, inilah dalilnya yang kami ambil dari kitab para ulama. Ya, ini diambil dari kitab yang merupakan kitab dasar di pesantren, ya kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Ya. Jadi demikianlah, semoga bermanfaat, ya, dan semoga yang bertanya setelah mendengarkan atau menyimak video ini tidak timbul lagi rasa ragu-ragu atau was-was. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas sunnah-sunnahnya mandi. Ya, yang penting yang pertama kita sudah tahu yang fardu yang mana, ya agar kita bisa bedakan ya fardu dengan sunnah. Ya, fardunya ini kalau kita sudah melaksanakannya, mandinya sudah sah, meskipun yang wajib itu tidak dikerjakan. Wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.